Tahukah kamu, anggrek adalah tanaman hias yang memiliki banyak keunikan, dapat hidup di dataran rendah, hutan rimba yang panas, gurun pasir, maupun daratan tinggi. Anggrek mempunyai bentuk bunga dan warna yang bervariasi serta memiliki daya tahan mekar bunga lebih lama dibandingkan dengan tanaman hias lainnya. Dan juga anggrek memiliki bunga yang sangat indah, tetapi harus dipangkas setelah bunganya terlihat layu, terlihat tidak segar, dan mulai berguguran. Dengan mudah Anda akan memangkas tangkai dan akar anggrek yang mati agar tanaman menjadi lebih sehat. Anda juga bisa melakukan pemangkasan untuk merangsang munculnya bunga baru. Assalamualaikum. Ayo ikutin video saya, simak baik-baik ya. Saya akan melakukan pruning terhadap bunga anggrek yang sudah mulai layu, sudah mulai terlihat tangkai-tangkai bunganya berguguran. Ini adalah bunga-bunga yang tumbuh di kebun mini saya. Waktu terbaik untuk memangkas anggrek adalah setelah bunganya layu dan mulai rontok. Ini akan memastikan bahwa pemangkasan tidak merusak tanaman tersebut. Pada umumnya, anggrek mekar setahun sekali, walaupun ada beberapa spesies mekar lebih sering. Untuk mendapatkan yang terbaik dan memastikan tanaman terus berbunga, pemangkasan adalah bagian yang sangat penting dari perawatan anggrek. Anggrek perlu dipangkas agar tetap sehat, terhindar dari penyakit, dan nutrisinya akan fokus terhadap tanaman agar segera berbunga kembali. Sahabatku semua, sebelum mulai memangkas tangkai anggrek bunga tersebut, siapkan dulu gunting pangkasnya, dan gunting tersebut harus disterilkan, bisa menggunakan alkohol ataupun dibakar pada titik pemotong untuk melindungi anggrek dari hama dan penyakit. Setelah siklus mekar anggrek selesai dan dilakukan pruning atau pemangkasan pada batang atau tangkai bunga, maka tanaman siap untuk siklus berikutnya. Nah, ini contoh yang sudah 3 bulan kemudian atau after 3 bulan, Cattleya segodolnya mulai spike kembali. Ini salah satu Catty yang sangat rajin berbunga ya. Contoh yang kedua yaitu Cattleya Glory. Setelah pemangkasan tangkai bunga selama 3 bulan mulai spike kembali, bunganya cantik dan berwarna kuning. Pruning tidak hanya dilakukan pada tangkai bunga. Pruning juga dapat dilakukan pada daun yang rusak, akar yang mati atau kopong, pada batang tua supaya nutrisinya terfokuskan. Berikutnya yang ketiga adalah Dendrobium King Dragon. Sama seperti dua contoh yang di depan, saya kembali terlihat ada beberapa kuntum bunganya. Sedangkan Dendrobium Tong Chai Gold ini lebih fokus ke tunas barunya ya teman-teman. Bisa dilihat tangkai bunganya masih berwarna hijau, artinya masih sekitar 2 mingguan sampai 3 minggu saya lakukan pruning atau pemangkasan, dan plannya atau nutrisinya fokus ke plannya sehingga tumbuh tunas baru. Semoga segera juga spike. Tak sedikit pecinta anggrek yang mengeluhkan sulitnya untuk membungakan tanaman anggreknya. Padahal ada trik loh yang harus dipahami oleh anggrek lover.
sebelum berkomitmen merawat tanaman anggrek tersebut. Jadi yang harus kita ketahui adalah agroklimat di sekitar rumah kita. Agroklimat itu adalah kondisi, suhu, kelembapan udara, sirkulasi udara, dan tentunya intensitas cahaya. Keempat hal ini wajib terpenuhi dengan baik. Jika tidak, jangan harap pertumbuhan bisa maksimal. Jangan lupa, pemberian pupuk adalah makanan juga untuk anggrek. Contohnya, setelah saya lakukan pruning, saya juga melakukan pemupukan secara rutin dengan menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Mau dilihat silahkan ditonton di video saya sebelumnya ya. Uniknya, pada anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan, tangkai tersebut bisa menumbuhkan keki pada setiap buku-bukunya. Jadi, hasil pruning pada tangkai bunga Phalaenopsis atau anggrek bulan, apabila kita melakukan treatment khusus, maka akan tumbuh setiap bukunya keki-keki baru. Sedangkan pada anggrek lainnya, jenis Dendrobium, Katy, ataupun Catasetum, tangkai bunganya tidak dapat tumbuh keki baru. Manfaat pruning yang pertama adalah secara estetika tangkai bunga terlalu panjang dengan kuntung bunga hanya tersisa pada bagian atas karena bunga sudah banyak yang rontok, kurang menarik, dan tentunya resikonya akan patah apabila terkena angin. Yang kedua, pada kuntung bunga yang kuntungnya sisa sedikit tetap memerlukan banyak energi. Dengan dilakukan pemotongan atau pruning, energi bisa tersimpan untuk difokuskan pada bunga berikutnya atau menumbuhkan fase vegetatif baik akar, batang, ataupun daun baru agar tanaman lebih sehat. Yang ketiga, menghilangkan bagian tua atau mati sehingga menghindari dekomposisi atau penguraian yang bisa melibatkan jamur dan bakteri pada tangkai bunga. So, teman-teman, apakah Anda sudah melakukan pruning? Oke, sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. See you, dadah, bye-bye, assalamualaikum.